Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya R. Andi Rahmat Fauji dengan NIM 0539347117 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Universitas Terbuka Bandung. Di sini saya akan mencoba menjawab tugas 1 ya untuk mata kuliah basis data. Di sini sudah tertera contoh kasus di tugas 1. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya, dan pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Oke, kita akan mencoba untuk mengidentifikasi ya. Di sini tertera ada 3 entitas, yaitu yang pertama adalah dokter, kemudian yang kedua pasien, dan yang ketiga adalah administrator. Kita buat terlebih dahulu entitas ya. Di sini kita tulis dokter. Kemudian pasien. Ya. Kemudian yang ketiga adalah administrator. Ini 3 entitas yang sudah saya buat. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan atribut-atribut atau file ya dari masing-masing entitas beserta kunci key-nya. Nah, di sini sudah terdapat. Yang pertama adalah di entitas dokter itu memiliki atribut ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Nah, kita akan membuat terlebih dahulu atribut ataupun yang pertama adalah primary key ataupun kunci ya, bargain key. Kita di sini tulis ID dokter. Kemudian entitas selanjutnya atribut selanjutnya nama dokter, kemudian tanggal lahir, alamat, HP, spesialis ya. Dan waktu jaga. Maupun waktu kerja ya. Kita sambungkan terlebih dahulu. Kemudian untuk atribut pasien
terdiri dari yang pertama adalah ID pasien untuk primary key-nya ya. Kemudian kedua nama pasien, alamat, jenis kelamin, dan nomor handphone. Kita sambungkan lagi antara entitas dan atribut. Kemudian di sini ada administrator. Nah, apa saja atribut administrator? Yang itu adalah atribut administrator antara lain ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Kita membuat primary key terlebih dahulu. ID admin. Kemudian nama admin dan waktu jaga. Sambungkan lagi antara entitas dan atribut. Oke, sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan, relasi di antara himpunan entity yang berserta kunci tamunya ya. Yang pertama untuk entitas dokter. Nah, dokter itu akan memeriksa pasien ya. Kemudian dokter akan menyimpan data pada admin. Nah, untuk kedua, pasien diperiksa oleh dokter. Kemudian pasien pun mendaftar pada admin ya. Kemudian administrator menyerahkan data kepada dokter dan administrator melayani pasien. Di sini kita akan membuat dan menentukan derajat relasi untuk himpunan ya. Di sini sudah ada derajat kardinalitas ya. Yang pertama, banyaknya dokter memiliki banyak pasien. Banyak pasien mendaftar pada banyak administrator. Banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter. Kemudian banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga kita ringkas kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut ya. Dokter dengan pasien adalah banyak ke banyak. Dokter dengan administrator adalah banyak ke banyak. Kemudian administrator kepada pasien adalah banyak ke banyak. Oke, kita akan menggambarkan analisis EYD ya pada hal tersebut. Nah, di sini kita akan kasih relasi ya. Yang pertama adalah dokter memeriksa pasien. Ya, dokter memeriksa pasien. Nah, di sini kita
tulis memeriksa ya. Banyaknya dokter memeriksa banyaknya pasien. Oke, nah kita akan kasih yang ini. Kemudian pasien melakukan pendaftaran. Nah, di sini banyaknya pasien melakukan pendaftaran atau mendaftar. Ya, banyaknya pasien melakukan pendaftaran. Kemudian admin ya, banyaknya admin melakukan pendaftaran pada pasien. Nah, kemudian admin memberikan data. Di sini kita tambah lagi relationship-nya. Salah ininya ya. Maaf. Untuk relationship-nya salah. Sini memeriksa banyaknya dokter memeriksa banyaknya pasien. Dan sini mendaftar banyaknya pasien melakukan pendaftaran ya, mendaftar pada admin. Admin memberikan data ke banyaknya dokter. Kita membuat di sini memberikan data. Admin memberikan data pada dokter. Nah, dari hasil analisis tersebut kita akan penambahan derajat kardinalitas yang menghasilkan RD yang saling terhubung dengan gambar lebih lengkap dan cara membaca diagram di atas ya. Yang pertama, dokter dengan pasien dapat dibaca banyak dokter memeriksa banyak pasien. Kemudian dokter dengan administrator, banyak administrator memberikan data ke banyak dokter. Administrator pada pasien melayani banyak pasien ya. Nah, kita akan membuat relasi ya, setiap entity yang memiliki banyak ke banyak ya. Banyak ke banyak. Oke. Kita buat kembali. Kita akan mencoba dokter memeriksa banyaknya pasien, pasien diperiksa banyaknya dokter. Oke, kita akan membuat entitas dan relasi kembali. Nah, di sini kita akan
nambahkan entitas dokter dan pasien. Ya, kemudian dokter memeriksa pasien dan pasien diperiksa banyaknya dokter. Di sini kita akan memberikan relasi lagi mengenai diperiksa. Ya. Satu dokter memeriksa banyaknya pasien. Kita buat relasinya. Ya, kemudian satu pasien diperiksa banyak dokter. Nah, pasien pun harus melakukan pendaftaran, ya. Kita akan buat pendaftaran. Sini kita buat relasi melakukan, ya. Melakukan pendaftaran. Nah, ini kita tambah entitas lagi daftar. Nah, di daftar ada apa saja atributnya? Yang pertama adalah ID daftar. Kemudian ID admin, dan ID pasien. Ya, hubungkan terlebih dahulu. Pasien melakukan pendaftaran, ya, banyaknya pendaftaran, ya. Kemudian administrasi melayani pendaftaran, melayani pasien, ya. Sini kita akan tambah relasi lagi, yaitu adalah melayani. Ya. Banyaknya pasien ataupun admin melayani banyaknya pasien. Sini kita tambah lagi atributnya, yaitu adalah nama admin, ID admin, waktu jaga, dan nama admin. ID admin, nama admin, maaf, salah. Waktu jaga, ya, waktu jaga benar. Nah, administrasi memberikan data pada dokter, ya. Administrasi memberikan data pada
dokter. Berarti di sini kita dapat memberikan entitas lagi, dokter dan admin. Di sini harus ada atributnya dan primary case. Yang pertama ID data ya. Yang kedua ID admin. Dan ID dokter. Admin memberikan data ke banyaknya dokter. Kita hubungkan terlebih dahulu atributnya. Nah, kemudian admin atau menyimpan data dokter, ataupun dokter menyimpan data ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dokter memeriksa banyaknya pasien, pasien diperiksa banyaknya dokter, dan kemudian pasien melakukan pendaftaran dan dilayani oleh admin, dan admin memberikan data kepada dokter, dan dokter menyimpan datanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang tidak berkenan dan mungkin ada kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.